Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama masih ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita telah dapat pula bersama-sama untuk mengikuti komunitas belajar. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk mendengar apa yang telah disampaikan nanti oleh struktur kita tentang komunitas belajar ya. Sebab kita ini di dalam ilmu komunitas belajar ini banyak kita yang sama sekali kurang mengerti apa itu komunitas belajar. Itu banyak kita tidak paham. Jadi untuk itu pada pagi hari ini mari kita ikuti bersama-sama dengan baik. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh instruktur kita tentang komunitas belajar itu hendaknya kita lebih paham lagi. Nah, itu rasanya yang dapat kami sampaikan kepada kita bersama. Mari kita ikuti dengan baik dan kita telah nanti kalau kita kurang mengerti kita tanyakan sama instruktur kita. Jadi pada hari ini tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 November tahun 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas belajar di UPT SD Negeri 015 Gunung Mutu resmi kami buka. Demikian, lebih kurang kami minta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, kami minta waktunya sebentar untuk menyampaikan beberapa hal. Kata sorting kami tinggi. Ini sebenarnya saya sudah kemarin terpanggil ikut PKG PJOK sudah beberapa minggu, sudah 8 minggu, mulai dari awal bulan 10 sampai sekarang sekitar 8 minggu. Jadi kami di sini diberikan tugas yang pertama tentang rancangan dalam kelompok belajar. Nah, jadi kami diberikan tugas seperti itu, kemudian disampaikan kepada kelompok belajar. Di sini
sebelum kita mulai, lebih baiknya kita melakukan apa namanya, ice breaking dulu. Nah, ice breaking bisa boleh ibu-ibu berdiri dulu. Oke Pak. Berpasangan ya, berpasangan. Nah, berpasangan. Jadi berpasangan. Oke. Kita ice breaking. Tidak susah. Kita tidak susah. Berpasangan, oke, berpasangan. Bu Leni sini, sama Bu Ica. Di sini kita melakukan seberapa fokuskah kita? Oke, seberapa fokus pun kita? Seberapa fokuskah kita? Oke. Di sini yang menghadap ke depan, yang menghadap ke depan, sebelah sini menghadap saya, ya, itu yang menjawab. Yang menghadap ke belakang, ya, contoh nih seperti Kak Leni, nih Bu Leni menghadap ke sana. Ya, nanti menjawab pertanyaan, oke? Kemudian di sini, jangan dulu membelakangi Kak, Bu, jangan dulu membelakangi. Kita menghadap, saling menghadap, berhadapan. Bu Leni berhadapan sama Bu Ical, Bu Yuni sama Bu. Ya, kita berhadapan. Di sini yang menjawab, yang menghadap ke saya, oke? Yang menghadap ke saya, yang melakukan, yang menghadap dinding belakang, oke? Di sini yang menghadap saya, coba lihat kawannya dari atas sampai bawah. Ditelaah semuanya, ini seperti ini seperti ini. Jangan ada yang berubah, ya, kayak seperti Bu Nur Asia, ditengok ke era itu dari atas sampai ke bawah. Ya, ditengok ke era itu sampai ke bawah. Apa perubahannya nanti? Tugas yang ditengok, tugas yang dilihat nanti setelah kita membelakangi. Ya, setelah kita saling membelakangi, rubah salah satu yang ada di badan kita, di seluruh badan kita ini, rubah salah satu. Contoh nih, di saya nih, kalau saya merubahnya, saya sama Pak nih. Nih, Pak, yuk, oke. Contoh, saya sama Pak Junyadi, saya mau kasih perubahan. Nanti Pak Junyadi ngadep sana, ada belakang, saya membelakangi. Tetapi ada yang saya rubah dari badan saya nih. Contoh, apakah bisa baju atau apa, atau cincin atau bros yang dirubah. Makanya dilihat semua prosesnya. Nanti makanya sekarang lihat kawan kita itu dari atas sampai ke bawah. Nanti apa perubahan dari kawan kita itu, baru kita harus fokus, ya, harus fokus. Telaah kawan itu dari atas sampai ke bawah. Apa yang berubah dari kawan? Oke, bisa? Contoh saya, kalau seandainya Pak Junyadi ngadep sana, saya ngadep sana, nanti saya perubahan dari awal. Semua? Tidak ada yang berubah, saya rubah. Kemudian habis waktu, saya lihatkan kembali apa perubahan dari saya. Apa perubahan dari saya, Pak? Baju saya yang satunya tadi terpakai. Kemudian saya buka. Jadi sekarang ya. Boleh. Ataupun saya yang jawab nanti, yang bertanya, Bu, apa perubahan dari Bu Leni? Oke. Paham kan? Bu Isa nanti ada balasannya. Oke.
Oke, sudah bisa? Bisa dimulai? Oke, sekarang belakangi kawan masing-masing. Jangan ditunjukkan dulu. Jangan ditunjukkan dulu. Apa perubahannya? Oke, saya kasih waktu 3. Saya hitung dari 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kembali. Oke, saya mau nanya dari Bu Yuni. Nah, apa perubahan dari Bu Yuni, Bu? Betul, Bu. Betul. Betul. Celananya masuk ke dalam. Bagus. Bajunya masuk ke dalam celana itu ya. Oke. Oke, di sini Bu Yuni sama Bu Ilil. Oke. Apa perubahan dari Bu Yuni? Tadi jilbabnya lu ke bawah. Tingkat 1. Oh, oke. Betul, Bu? Betul. Nah, ini agak susah nih. Bu Leni, Bu. Nah, apa perubahan dari Bu Leni, Bu? Tadi Betul, Bu? Gak ada yang fokus nih. Ini udah fokus nih. 3.000 fokus. Oke. Nih. Bu Era sama Bu Nur Asia. Nah, apa perubahan Bu Era, Bu Asia? Tadi jilbabnya kan ke bawah kan. Iya. Udah diginikan. Udah dikebelakangkan. Betul, Bu? Betul. Ini ya. Ini saya lihat nggak ada perubahan. Apa perubahannya, Bu? Tadi pakai itu sekarang buka. Oh. Bersih taruh situ. Bersih taruh situ makin kelihatan. Oke, Bu Naraini. Apa perubahan Bu Naraini, Bu? Tadi pakai brush sekarang. Oh, sama. Iya, Bu. Iya betul. Oke. Ini Sama kayak juga kan. selanjutnya yang satunya lagi. Belum berlawan. Perlawanan harus ada pembalasan. Oke. Jangan terlalu mudah. Oke. Kemudian sekarang kita membelakangi lagi. Membelakangi kawan masing-masing. Oke, kita jangan ditunjukin sama kawannya. Biar fokus. Ini kurang fokus nanti kan. Oke. Sudah? Bisa? Oke, jangan terlalu mudah dikasih. Udah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang dari Bu Era sama Bu Nurasya. Apa perubahan dari Bu Nurasya, Bu? semakin langsing. Semakin langsing. Ya, oke. Oke, sekarang Bu Ilil sama Bu Yuni. Nah, apa perubahannya, Bu? Perubahannya tidak ada. Tidak ada perubahannya. Sama seperti biasa. Ini sebenarnya ini bisa tadinya. Ini. Ada peniti di jilbab. Seharusnya bisa tadi tuh. Itu juga konsentrasi karena Iya. Berarti kekurangan bahan ini, kurang konsentrasi, banyak pikiran kayaknya, banyak tunggakan di rumah kayaknya. Oke, sekarang Bu Ical dengan Bu Leni. Bahan yang di tubuh tidak ada, tapi yang tidak nampak dia sekarang tadi kayak sadar, ada berpikir. Betul. Betul. Oke, sekarang. menitip ke sosok. Tadi untuk menitip bola lu dapet. Kepala kau kan dimakan di sini, bukan di. Oke. Di sini Bu Yuni dengan Bu Nini. Nah, apa perubahan, Bu? Oke, sekarang Ibu Nini pakai kacamata kayak Ibu Bupati ya kan? Sekarang Seperti ibu. Bu Camat. Sendiri sampai
Oke. Oke, di sini Bu Femliati dengan Bu Rina Hayati. Kehilangan, tadi saya kehilangan bros, dia kehilangan jam. Oke, betul Bu. Betul. Oke, di konsentrasi ini. Yang kurang konsentrasi cuma satu orang ya. Oke, Bu Ernis dengan Bu Nur Aini. Nah, apa Bu Ernis? Bu Ernis tadi jilbabnya digeret ke bawah, sekarang sudah dilipat ke atas. Oke, ya Bu, betul kan? Oke. Di sini kita membuat SBK ini mudah, ya, mudah. Hanya untuk konsentrasi, ya, hanya untuk konsentrasi. Dengan melihat kemudian apa perubahannya, nah disitulah mulai kita berpikir apa perubahan, apa yang harus kita rubah. Nah, jadi seperti Bu Ilham tadi, tidak tahu saya mau rubah apa katanya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Kita selesai sebetulnya. Yang pertama, kita mulai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Thoib, tempatnya dari UPT SD Negeri 015 Gunung Bungsu. Oke, selanjutnya, apa tujuan pembelajaran? Apa tujuannya? Ya, di sini tujuan pembelajarannya mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis Sport Education Model atau SEM di dalam permainan gerobak sodor. Gerobak sodor, kalau bahasa kampungnya main gala, main ambek-ambek kata orang. Nah, itu gerobak sodor. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Contoh kemarin kita ada buat acara lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba lompat karung, balap karung, kemudian lomba bawa kelereng dengan sendok. Nah, itu bisa kita jadikan proyek. Oke. Kemudian 3, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Nah, kebanyakan kita lihat anak-anak itu sportif katanya. Saya sportif Pak. Tapi apa? Dia tidak menerima kekalahan. Nah, itu tidak sportif. Nah, jadi kita mengajarkan sportivitas, ya. Kemudian yang keempat, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategi dalam konteks permainan. Kadang di dalam tim itu anak-anak itu apung dapet, ngomongin kan. Nah, jadi di situ kita melatih kerjasama tim. Walaupun dapat tidak marah, oke kita cari rencana lain. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian produk utama. Apa produknya? Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis Sport Education Model atau SEM dengan mengadakan turnamen gerobak sodor atau Sodor Cup yang diikuti oleh kelas tinggi UPT SD 015 Gunung Bungsu. Nah, di sini rencananya yang akan diikuti kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, produk hasil karya. Produk hasil karya akan dipublikasikan melalui turnamen langsung yang diadakan di sekolah, laporan kegiatan yang dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini seperti ini. Nah, yang dipresentasikan di depan Bapak Ibu semua. Kemudian dokumen, foto, dan video yang diunggah di YouTube dan media sosial lainnya.
Pertanyaan kunci, bagaimana pembelajaran yang berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan motorik peserta didik? Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat bekerja sama tim mengembangkan strategi dalam pertandingan olahraga yang adil dan menyenangkan? Yang ketiga, sejauh mana keaktifan peran siswa dalam kegiatan STEM melalui turnamen gerobak sodor? Nah, dari permainan itu nanti kita bisa melihat bagaimana pembelajaran berbasis STEM ini dapat meningkatkan keterampilan motorik. Maksudnya pembelajaran STEM ini sampel. Ya. Kita melakukan permainan gerobak sodornya, kemudian seperti apa keaktifan siswanya? Meningkatkah atau ada yang malas-malas? Di situ nampak nanti seperti apa kegiatannya. Bagaimana peserta didik dapat bekerja sama tim? Ada enggak nanti seperti gerobak sodor itu kan ada timnya, ada tim bertahan, ada tim yang bermain. Di situ nampak kompak atau tidaknya. Kalau sudah marah-marah itu tak kompak lagi. Kemudian sejauh mana keaktifan peran siswa dalam kegiatan STEM melalui turnamen gerobak sodor? Berarti kalau semangat anak-anak, kami daftar pak, tuh berarti aktif berarti. Selanjutnya, ya. Tipe proyek yang dipilih untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memecahkan masalah dalam dunia nyata, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik akan keaktifan fisik yang menyenangkan, menantang, kemudian menciptakan permainan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Oke, di sini kalau kita lihat permainan gerobak sodor itu menantang, ya. Di situ ada semangat, ada berlari, ada mengecoh lawannya. Kalau seandainya dia hanya malas-malasan aja, mudah aja kan kawannya atau lawannya mendapatkan. Kemudian tantangan membuat karya, mengembangkan dan menyelenggarakan sebuah turnamen antara kelas berdasarkan permainan yang telah dimodifikasi. Ya. Yang kita modifikasi itu gerobak sodor itu permainan gala. Ya. Antara nanti kalau seandainya ini perempuan dan laki-laki kita gabung, di situ bisa jadi untuk kelimanya. Tipe project memecahkan masalah dalam dunia nyata, model sport education model SEM, keterampilan peserta didik kelas 4, 5 dan 6. Waktu kegiatan selama jeda semester. Habis habis ujian. Class meeting. Kan kita nggak ada belajar lagi tuh. Pelajaran yang terlibat. Di sini pelajaran yang terlibat ada PJOK, bahasa Indonesia, matematika, perhitungan skor dan statistik sederhana, pendidikan Pancasila. Di sini yang pembelajaran yang terlibat di dalam model SEM ini ada 4 mapel. PJOK, bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan Pancasila. Di sini kita dapat melihat apa-apa saja yang bisa digabungkan dengan PJOK, pembelajaran yang bisa digabungkan dengan PJOK. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama intrakurikuler dan kurikuler. Kemudian P5 proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Tadi kan ada mapel Pancasila PPKN yang kita masukkan dalam pembelajaran yang bisa diikuti untuk proyek ini. Menggambarkan karakteristik mata pelajaran yang menjadi lokomotif PJOK, mata pelajaran lainnya yang terlibat bahasa Indonesia dan matematika. Peran yang terlibat membuat publikasi, pengarahan dan pengawasan.
Lokasi lapangan SD Negeri 015 Gunung Musuh. Produk yang dihasilkan membuat turnamen gobak sodor dalam kegiatan di SD 015 Gunung Musuh. Teknologi yang digunakan publikasi melalui media sosial dan YouTube. Gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Yang pertama, tingkat satuan pendidikan SD Negeri 015 Gunung Musuh. Kelas 4, 5, dan 6. Temanya turnamen gobak sodor. Topik turnamen gobak sodor antar kelas SD Negeri 15 Gunung Musuh. Total waktu setelah ujian semester 7 pembelajaran. Siswa mampu memahami dan mempraktekkan model pembelajaran SEM melalui turnamen gobak sodor antar kelas 4, 5, dan 6. SD Negeri 015 Gunung Musuh dengan peran, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, pembagian peran. Guru PJOK sebagai penanggung jawab aset. Kemudian kekuatan sekolah digunakan untuk aset manusia, lingkungan, fisik, dan finansial. Nah, kalau kita melakukan perbuatan turnamen ini ataupun lomba ini, pasti ada namanya finansialnya. Kalau sudah juara, anak-anak juara, bu, pak, mana hadiah untuk kami, mana piala untuk kami kalau ada pialanya. Kemudian aset manusia, aset manusia itu saya sampaikan kan, guru. Semua guru yang ada di sekolah itu adalah aset manusia. Kita ini termasuk aset kalau dalam pendidikan. Kalau tidak ada guru, seperti apa aset yang ada? Tidak terpakai semua. Oke. Kemudian aset lingkungan. Aset lingkungan ini seperti lapangan. Ini aset. Yang saya pegang ini aset. Kemudian lapangan bola voli, lapangan takraw, lapangan upacara, itu aset. Oke, lanjut. Oke. Turnamen gobak sodor. Ibu udah paham kan? Pasti tahu namanya gobak sodor. Mungkin gobak sodor ini jarang didengar, tetapi kalau main gala sering ya? Main gala. Kalau di situ kata anak-anak tuh main ambe-ambe pak. Main gala. Oke, itu thank you terakhir. Bapak Ibu di sini ada beberapa hal yang saya paparkan tadi. Ada nak tambahan atau kekurangan yang ada di dalam yang bisa Pak, saya mau tambahkan beberapa hal. Nanti bisa saya tambahkan ataupun sudah cukup ya, udah bagus. Apakah ada dari Bapak Ibu semua? Tidak ada. Bagus, mantap. Oke. Itulah yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tadi untuk sebenarnya kita bisa di sekolah buat kelompok belajar, kemudian bisa juga dari guru-guru juga menyampaikan kan. Di situ juga bisa, kalau seandainya seperti kemarin juga lagi kita bisa buat sertifikat sendiri. Ya, kayak seperti ini nih, saya menyampaikan hasil pemaparan, nanti setelah itu baru dikeluarkan sertifikatnya. Nah, itu bisa. Ya, semoga aja untuk kedepannya tidak lagi. Tapi kalau untuk guru kita wajib belajar juga. Soalnya teknologi semakin hari semakin canggih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.